Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan sekalian yang sudah berkesempatan hadir di tempat yang baik ini dalam rangka mengeratkan di jalanan di jalan. Ya, dalam rangka kita bersilaturahmi, bersilat lidah dengan Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi ini adalah basecamp dari Sekolah Literasi Rinjani untuk sementara. Mungkin nanti akan diperbesar lagi basecampnya sampai langit sampai langit ketujuh. Nah, jadi selamat datang kami ucapkan pada teman-teman dari UGM yang sudah hadir di Lombok pada hari ini sejak kemarin ya, kebetulan sedikit FYI ya salah, sejak kemarin sudah ada di Lombok. Nah, jadi sebenarnya ini bukan agenda yang terencana sebetulnya ya. Jadi nanti sedikit supaya apa sih sebetulnya Sekolah Literasi Rinjani dan juga program apa yang akan dicanangkan dalam 1 tahun ke depan ini. Barangkali nanti mungkin ada masukan atau mungkin ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya, ada yang mungkin perlu kita modifikasi. Nah, jadi di sini kita akan bertukar pikiran aja sifatnya ya, kita diskusi gitu. Tapi sebelum itu nanti akan disampaikan sedikit secara sederhana aja dan sesingkat mungkin oleh saudara ini Pak Sekretaris Pak Bendahara. Kebetulan beliau ini adalah bendahara dari Sekolah Literasi Rinjani. Nah, untuk itu saya persilahkan. Oh, barangkali mungkin tapi sudah perkenalan ya tadi. Mungkin untuk ini aja ya, diperkenalkan aja nama sama apa namanya nama sama apa nama dari mana gitu. Mungkin dari Mbak Sukma dulu. Perkenalkan saya Sukma dari Jogja UGM jurusan Filsafat. Saya Kia dari Jogja juga, dari antropologi jurusan Samaru. Kalau saya Dika asalnya tuh dari Cilacap untuk jurusan hukum. banyak ya Bu. Ini Ruli, saya ini ya, ini Eja, ya, ini Aldi. Kalau yang ini siapa Mas? Ayu. Dipanggilnya Ayu, kalau malam Ayu dipanggil, kalau pagi Alek. Nah, ini siapa Pak? Nah, Azizi bisa dipanggil Aji. Yang sebelah sana yang pakai baju pernah ke Bima, Udin. Yang bener dong. Iya Udin. Ya benar, Udin bisa juga dipanggil Idun kan, itu kebalikannya. Idun yang sebelah sini yang gondrong sama kayak Mas Kia. Meong namanya. Gitu. Mas Jopan, ya beliau ini adalah vokalis dari grup band di Lombok, Sesak Listrik namanya. Sudah menerbitkan 1 single. Dua ya? 2 single, dan bisa dicek di Spotify ada. Di YouTube kayaknya ada ya. Ada, nanti kita play langsung. Senjaku. Nah, yang di sebelah sana dari kemarin, kalau itu udah kenal ya, Ali, ada sendiri Sri, dan juga kemarin sempat kenalan. Oke, selanjutnya nanti akan disampaikan secara singkat aja oleh Pak Eja. Untuk itu silakan Pak Eja. Oke, baik. Teman-teman kita mulai aja langsung. Ini kayak semacam metafora aja sih, singkatan berita langit. Kenapa kami menulis ini kemarin, karena ada satu dan lain hal. Oke, Pak Azizi, operator, langsung select. Oh iya, select Pak. Seru-seru Pak Azizi. Sebentar Pak Azizi. Ya, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak Sofian. Oke, jadi sedikit saya cerita teman-teman. Sekolah Literasi Rinjani ini berdiri sekitar setahun yang lalu, 2023. Nah, sekitar bulan Februari waktu itu. Tapi sebenarnya secara gerakan mungkin sejak 2016, sejak kami mulai berkomunitas di usia SMA. Sama teman-teman ini dah termasuk Ruli, Ali, Jopan dan sebagainya teman-teman ini. Nah, beranjak waktu secara gerakan masih sama, bahkan makin melebar gitu. Dan yang berubah itu hanya nama ada dulu namanya Laskar Bintang dan sebagainya lah. Nah, terus kemudian ini program-programnya yang untuk tahun ini, setidaknya program ini kita susun 1 tahun ke depan. Ada teman-teman kolaborasi dari teman-teman komunitas lainnya, rekan kita untuk kolaborasi melaksanakan beberapa program ini. Nah, ini program pertama, pelatihan desain grafis. Untuk tahun ini program kami kan di Sekolah Literasi Rinjani
lebih fokus ke penguatan SDM-nya, terutama SDM yang di sekitar area basecamp lah, di 4 desa ini target utama kita, agar kaderisasi terus berlanjut lah gitu. Nah ini pelatihan desain grafis, nanti ada pematerinya dari Dijak Aksara Publisher, salah satu penerbit tempat kita menerbitkan karya-karya hasil pelatihan. Nah, rencana pelaksanaannya di sini, tapi kita batasi dengan peserta 10 orang. Mengingat tempat ini yang terbatas gitu. Tapi satu pelatihan ini tidak dilaksanakan hanya satu kali, rencananya bertahap gitu, sehingga kompetensi dari peserta itu lebih maksimal gitu dapatnya. Nah, desain grafis yang pertama, terus Pak Azizi, terus ada berikutnya. Nah, ya ini pelatihan videografi. Pelatihan videografi ini memang sudah ada rencana kita yang menjadi pemateri, ada teman dari pertama Geopark, terus kedua teman yang mungkin nanti siap sebagai mentor juga gitu, mungkin dari teman-teman UGM juga bisa. Ini juga rencana kita bakal rangkul beliau ini berdua fokusnya di film, banyak beberapa lah film mereka bisa kita akses secara gratis di YouTube, nanti ini bisa rekomendasikan. Kemudian ada pelatihan fotografi, itu juga 3 pelatihan ini rencananya di sini, tapi kalau semisal ada perubahan atau ada segala macamnya nanti bisa kita kondisikan, mungkin di lokasi KKN kalau memang ada potensi untuk kita kolaborasi gitu. Ya sama, nggak jauh beda lah fotografi dan videografi ini. Terus Pak Azizi nomor 4, ini pelatihan pengelolaan website. UGM dah yang website. Ya, ini pengelolaan website ini memang pematerinya sudah ada dari kita juga, dari ya rekan-rekan dari sahabat sekolah literasi Rinjani lah gitu. Ada pertama Bang Erwin juga yang dari Dijak Aksara Publisher tadi. Jadi dia bakalan menjadi mentor untuk pelatihan pengelolaan website dan desain grafis. Tapi teman-teman juga nanti kalau memang kan ada agenda, saya dengar dari Ruli untuk pengelolaan website nanti, ya pengelolaan website bisa saja nanti kita kolaborasi. Mungkin siapa tahu ternyata pesertanya sama gitu, dan bisa kita rubah lokasinya tidak hanya di sini gitu. Dan fasilitas SSL yang di sini bisa kita pakai bersama dan itu gratis lah. Terus yang kelima Sibuk Singgah Buku. Sebenarnya yang cocok menjelaskan ini Ali lah ini, karena beliau yang menjadi eksekutor, dan ini Pak Yus. Ya, Mana Pak Yus? Ali saja. Ali saja. Ali saja ada tambahan. Bagaimana Ali saja soal Singgah Buku? Aduh, sederhana. Oh ya, Singgah Buku ini, kalau singgah ini dalam bahasa Sasak kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya minjam buku. Nah kalau di Mataram itu ada komunitas biap namanya Buku Ini Aku Pinjam. Kalau di sini salah satu programnya Sibuk Singgah Buku. Ya Pak, ininya cangkir inspirasi. Nah, ada beberapa buku lah, terutama buku-buku pribadi teman-teman ini, ada Ali, Ruli, Pak Yus ini yang memang koleksi bukunya cukup banyak, dan buku-buku SLA juga nanti digabung gitu. Jadi metode peminjaman buku ini secara jadi nanti untuk penyebaran informasinya akan kita berikan secara online di dalam rentang waktu 1 minggu. Nanti akan ada satu genre di 1 minggunya, baru nanti minggu kedua, ketiga dan selanjutnya itu akan terus diganti dia bukunya. Jadi mulai peminjamannya 10 buku 1 minggu. Oke, sip Pak Yus. Sip, aman. Slide berikutnya Pak, penulisan cerita bergambar dan komik. Nah, penulisan cerita bergambar dan komik ini sejauh ini memang sudah ada komunitas atau tim yang memang profesional di bidang ini gitu. Ada yang sudah bahkan karyanya tembus ke nasional gitu. Nama komunitasnya Watch Creative Studio. Nah, mereka yang ada di internal Watch itu sudah menghasilkan banyak karya komik gitu. Entah dari cergam, kemudian komik-komik dewasa dan lain sebagainya lah. Komik heroes yang mengangkat
lokalitas Lombok ada juga gitu. Komik dewasa. Oh, Oh iya iya. Oh kali itu. Iya iya. Tapi ini Tidak ada keambiguan kan. Gitu. nah, bagus kan, Oh, bagus di kan. Lombok ada yang menulis komik. Nah kalau teman-teman UAJ ini mereka base campnya di Sukamulia di kota Lombok Timur lah, mungkin sekitar 20 kilo dari sini. Nah tapi itu yang difoto itu beberapa hasil karya teman-teman ini. Ini kan kemarin kita buat pelatihan di salah satu lokasi pelatihannya itu di Jebalik waktu itu. Ceritanya cerita anak. Nah cerita sedikit kronologi ininya. Waktu itu kita mengadakan pelatihan bersama teman-teman ini dah. Pesertanya itu ada dari mahasiswa, dosen, guru, terus pemuda dan banyak lah dengan ini. Terus pelatihannya tiga hari. Ada yang mereka kan buat naskah dulu, terus kemudian dikurasi oleh teman-teman dari Jejak Aksara Publisher. Ketika naskah-naskah yang lolos tembus, berarti mereka kan gambar naskah mereka akan diinterpretasikan dalam bentuk gambar oleh teman-teman UAJ gitu, sehingga dari Jejak Aksara nantinya menghasilkan dalam bentuk naskah tulis, terus UAJ dalam bentuk gambar. Nah setelah jadi itu ditawarkan ke kantor bahasa waktu itu, dibukukan sehingga jadi seperti ini, dan kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah pelosok, masuk di ini dan di ujung-ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan TNGR atau Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah ini juga sampai Sumbawa, gambar yang sebelah itu salah satu komunitas sahabat bumi di Sumbawa, Taliwang, Sumbawa Barat, yang mengundang teman-teman SLR untuk mengisi materi yang sama gitu, tapi di tempat yang berbeda. Nah, nanti bisa cari di mana sekiranya teman-teman bisa masuk kalau di program ini. Terus nomor 7 kan menerbitkan buku karya teman-teman komunitas. Yang nomor 6, nomor 7 ini sebenarnya saling berkaitan gitu. Contoh karya kemarin kan dibedah sama dibedah sama ya ini karya sama penulis. Kereta Waktu yang sebelah yang cover putih itu ini karya beliau, buku puisi. Dan yang sebelah kanan Laut Merayu Langit karya Bang Ali Sodikin. Ini diterbitkan di Jejak Aksara juga kemarin. Ya itulah program-program kami. Ya lanjut. Nah 8 jelajah literasi dan mendongeng. Ini sudah jalan sebagian ke Gili Maringke, Gili Bele, Sekarok dan bahkan Sumbawa. Kemarin kan ke Sumbawa 2 kali kita ini karena ada beberapa donatur dari Bandung. Ibu-ibu itu mak-mak Spirit Nabawiyah Community namanya. Fokus mereka menyalurkan buku-buku tema Islami untuk anak-anak lah. Ini jelajah literasi Tambora dan Sumbawa Besar waktu itu. Terus Pak Azizi nomor 9 dan Festival Literasi dan Pameran Karya Komunitas. Terakhir kami mengadakan ini di menjelang Lebaran, puasa lah, bulan puasa, untuk mengisi kekosongan ngabuburit waktu itu 2 kali dilaksanakan. Dan ini foto-foto kegiatan waktu itu dengan ada Jopan Ali di sana ya sedang menendang bola ya teman-teman ya. Nah itu kan pameran karyanya hasil gambaran teman-teman komik ini, teman-teman UAJ yang gambar langsung. Nah waktu itu hadir juga dari teman-teman kantor bahasa langsung. Terus Pak Zizi itu ini kan bantuan perlengkapan pendukung literasi komunitas lainnya di Mataram, Lobar, Lotong, Lotin, dan KLU. Sebenarnya ke Sumbawa juga sih. Dan ini yang program terbaru lah karena dapat dari bantuan dari CSR kan. Termasuk komputer ini dibeli dengan dana CSR itu. Cerita anak. Workshop penulisan cerita anak ini saling terkait dia dengan poin nomor 6 tadi, penyusunan cerita bergambar itu kan workshopnya, terus itu hasil akhirnya yang nomor 6 itu tadi.
menjadi bentuk buku fisik. Nah, sebagai catatan dulu